Oke, sobat tani semua, balik lagi bersama kita di F2 Farm. Oke, jadi di konten kali ini saya mau mencoba untuk mengontrol kolam-kolam lele yang saya tekun ini. Alhamdulillah kita ada sekitar 40 kolaman. Nah, nanti setiap kolamnya kita mau coba dikontrol ya, apakah airnya ini masih bagus atau tidak. Nah, nanti biar saya jelaskan kalau misalnya airnya bagus atau enggak itu kayak gimana. Oke, lihat aja ya caranya. Let's check it out. Oke, sobat tani semua, yuk kita mulai mengontrol kolam-kolamnya. Oke, ini duanya masih bagus airnya ya. Nah, kita lanjut ke kolam indukan. Nah, ini kolam indukan nih. Ini masih sangat bagus banget nih. Ini kalau misalnya kita lihat di kolam indukan tuh ada kayak titik-titik ini ya, tandanya itu ada bakteri yang baik. Nah, nama bakterinya itu Alga spirulina. Alga spirulina ini berguna untuk membasmi kuman-kuman ya yang ada di lele atau ada di air ini. Itu sangat baik sekali. Ngomong-ngomong, kalau misalnya ini sudah airnya belum berumur 3 tahun, katanya sih ya, kata orang-orang bisa diminum airnya langsung dari kolam. Oke. Tapi kita minum. Caranya itu harus coba dicek lab dulu ya, biar nggak asal minum aja. Ya kan kita nggak tahu kandungannya apa aja sih. Oke, ini airnya masih sangat bagus banget. Jadi ini udah berumur berapa? Ini masih 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun ya. Tapi nanti saya mau mencoba jika berumur 2 tahun, mau mencoba untuk cek lab apakah ini airnya udah bisa diminum atau ya masih belum gitu ya. Kan kita bakterinya mungkin belum tumbuh gitu yang baik. Oke, yang ini kolam konsumsi. Ini dulu kita jadikan kolam indukan ya guys, cuman ini indukan tidak kami lagi. Nah, ini airnya juga masih sangat bagus. Nah, di sini kalau misalnya kita cium airnya gitu ya, ini nggak ada bau-bau kayak bau amoniak itu, nggak ada ya. Ini airnya masih sangat bagus banget. Ini juga warnanya hijau muda gitu ya, hijau gelap gitu, jadi bagus. Oke, lanjut lagi yuk. Mau disortir. Ini mau disortir ya guys. Mau kita panen nanti. Jual ke Yasmin. Ini kandang maggotnya. Dan juga ada maggot ya di sini ya. Lihat. Nah, ini lalatnya bisa kita lihat ya. Lalatnya kita juga kemarin kita sempat memperluas kandang lalat maggotnya, karena kalau satu kotak kan masih kurang cukup ya. Jadi kita tambahkan biar nanti produksi maggotnya juga makin bertambah, makin meningkat. Jadi fungsi maggot ini apa? Nah, nanti maggot ini kita gunakan untuk jadi pakan alternatif buat lele. Nah, kalau bagi kalian tahu, maggot itu sangat baik untuk pertumbuhan lele, bisa bikin cepat besar dan bisa bikin panjang lelenya. Nah, tapi kita nggak langsung ngasih pakan lelenya tuh ke lelenya tuh hidup-hidup ya. Nanti kita jadi beku dulu biar dia mati, baru kita kasih ke lele. Kalau nggak beku, nanti lele itu maggot itu di perut lele bakal gerak-gerak. Kan lele kan nggak punya gigi ya, jadi langsung otomatis kan maggotnya masih hidup tuh. Nah, nanti dia bakal grogotin isi perutnya, itu yang bahaya. Terus saya udah punya pengalaman nih, Trik. Nah, ini bisa lihat nih, ini telur maggotnya nih. Nah, ini telurnya ini bakal netes jadi maggot-maggot kecil. Ini emang kita tunggu ya, tunggu sekitar 7 hari. Oke, ini kandang maggot tadi. Nah, ini kita langsung masuk ke kolam benih. Nah, ini kolam benih kita. Kalau kalian tahu video kemarin saya itu kan pemijahan ya. Nah, ini kita anggap hasil pemijahan itu udah besar sekarang. Emang nggak kelihatan sih ya, tapi sangat banyak sekali. Nah, tanda kolam itu banyak lelenya, yaitu ada gelembung-gelembung tuh. Nah, kalau ada gelembung-gelembung kayak gini, tandanya lelenya tuh padat.
sangat banyak sekali. Ini bisa melampaui batas kolam ini, batas tebal padat kolam. Tapi gak apa-apa karena ini masih kecil lelenya juga, jadi kita biarkan dulu. Mungkin kalau misal udah ukuran sekitar 5-6 cm ya kita pindahkan ke kolam lain. Kita kan tadi banyak ya kolam yang yang kosong. Nah ini juga ini kolam konsumsi kita. Ini masih ukuran sekitar sangkal ini mah ya, sangkal. Kalau sangkal itu jadi masih sekilo 20-an kalau salah itu ya, kalau nggak salah, saya nggak salah itu sekitar sekilo 20-an sangkal namanya. Nanti mau kita jadikan konsumsi karena sekarang konsumsi itu banyak guys, pasarnya. Kita juga membeludak ini, kita sampai sempat hari mijah ya kan, kita juga kan terbatas sama indukan sama jantanannya juga apalagi. Nah jadi kita sempat beli keluar juga buat memenuhi pasar itu. Jadi kalian gak usah risau ya kalau misalnya budidaya lele nih konsumsi, takut nggak laku, jangan takut, pokoknya mah usaha dulu aja sampai maksimal mungkin. Lalu kalau misalnya lelenya udah gede, kalian coba aja pasarin ke sekitar tetangga sebelah atau kemana gitu. Saya juga dulu gitu, sebelum saya punya sebanyak kolam itu, saya pernah nyoba di rumah bikin kolam konsumsi kecil, bak kecil itu kok kayak tuh bak yang itu tuh biru itu. Nah, itu bak biru itu dulu punya saya, itu tempat percobaan saya waktu itu untuk membangun kolam membudidaya lele konsumsi ini. Alhamdulillah waktu itu berhasil dan banyak yang beli juga. Dan kita juga dapat apresiasi dari warga sekitar kalau misalnya lele kita ini rasanya beda dan rasanya sedap banget. Ya saya juga nggak tahu, mungkin dalam budidaya lele itu kan kita nggak hanya ngasih pakan dan ya mengontrol kayak saya gini ya, tapi kita tuh budidaya lele saat kita ngasih makan juga feeling kita harus main. Apakah lele ini lagi sakit atau sehat, itu kita harus main juga nih feeling nih. Ini sangat berguna banget kalau misalnya usaha lele ya. Jadi jangan abaikan tuh yang kayak gitu. Kalau enggak ya udah usahanya ya begitu aja, nggak bakal berkembang. Oke, jadi panjang di sini. Lanjut. Nah ini guys, di sini kita, ini airnya cocok ya guys. Ini salah satu tanda airnya nggak bagus ini ya. Maka dari itu emang sengaja sih, emang kita mau menguji pengetahuan kita ini. Nah di sini saya ini nih bikin kayak filtrasi ya. Tuh. Jadi dari ember ke sini, difilter ke sini, lalu dimasukkan lagi ke kolam itu. Jadi bukan bioflok ya guys ya, ini kita mau mencoba filtrasi air. Apakah air jelek ini dengan kita pakai teknik ini bisa berhasil atau tidak ya, kita kan masih percobaan. Tapi yang jelas apabila kolam kalian airnya kayak begini nih, coklat gitu, banyak kotoran juga ya guys. Ini bau nih kalau misalnya kalian di sini bau nih, saya di sini bau. Kalau misalnya airnya kayak gini, secepat mungkin atau sesegera mungkin ganti airnya dengan cara kalau emang airnya sempat bau banget itu ya, airnya buang setengah kolam gitu ya. Habis itu tambah air baru, terus kita tambah probiotik. Insya Allah kalau ini berhasil, insya Allah. Itu soalnya kita udah beberapa kali mencoba cara itu, alhamdulillah berhasil. Kalau yang ini emang kita lagi diuji ya guys ya. Oke, pokoknya ini ya guys ya, kalau misalnya kayak gini kalian sesegera mungkin nanti. Nah ini juga nih, ini masih hasil pemijahan kita kemarin ya guys ya. Alhamdulillah udah pada gede-gede tuh. Itu kan yang masih kecilnya itu yang waktu itu di bawah 23, mungkin sekarang udah 34. Nah ini yang udah gedenya ini ibarat kita mah bikinnya tuh tapi walaupun dia airnya kotor, lelenya tetap sehat ya guys ya. Alhamdulillah memang airnya, kalau misalnya lele sehat ini ya, tapi sesegera mungkin airnya ganti. Saya kenapa nanti kemudian nggak nyaman ya. Oke, ini alhamdulillah ini udah sekitar yang 56. Kalau kita bilang waktu itu mah pas masih kecil, kita bilang jumper ini, yang jumper itu yang udah gede duluan, jadi bongsor. Nah ini di sini tempatnya. Ini juga nih, ini kolam gedung kita yang hasil 3 kemarin. Alhamdulillah ya guys ya, total semuanya ada 10.000 ekor.
Tapi mau kita jadikan konsumsi semua, soalnya kan kita lebih sekarang itu kita lagi fokus untuk konsumsi, karena konsumsi itu lebih memadai dan untungnya besar juga ya kalau misalnya kita tekuni terus. Nah ini kita banyak banget kita sekarang kolam konsumsi guys. Ini itu terus yang mana juga sama yang itu lagi disortir. Ini juga kolam konsumsi. Oke, nah ini ya guys, ini kolam indukan juga. Jadi kolam indukan kita punya dua ya, yang jantannya di sini, yang betinanya di sana. Nah ini yang jantannya nih, airnya juga masih bagus ya alhamdulillah ya. Oke guys, kita sudah tadi kita ke kolam kotak ya, lanjut kita ke kolam bulat tuh. Kolam bulatnya sangat banyak sekali ya guys ya, alhamdulillah ya. Oke, ini juga kolam kosong nih. Ini nanti kalau misalnya kita lagi nyortil, kita nanti bakal gunakan kolam ini untuk hasil nyortilannya itu ya. Jadi kita harus stok kolam biar nanti pas sortir ada kolamnya. Oke, nah ini kolam benih juga nih. Ini benihnya sangat banyak sekali guys, kalau kalian tahu tuh ya, alhamdulillah banget saya waktu kemarin mijah itu berhasil. Nah benihnya banyak banget. Tadi di sana udah ada 3 kolam itu benih kita ya, yang hasil pijah kemarin itu yang video saya sebelumnya. Nah ini juga termasuk kolam termasuk hasil pemijahan kita kemarin ini. Tuh, alhamdulillah tuh banyak ya. Terus saya juga alhamdulillah pada sehat-sehat. Airnya juga bagus. Nah kita juga di sini ada nih tumbuhan eceng gondok. Kalau kalian tahu ini eceng gondok ini untuk air berguna untuk menetralisasi airnya. Sangat bagus sekali ini ya. Tapi kalau bisa jangan banyak-banyak ya eceng gondoknya, soalnya kan nanti pada saat kita kasih makan jadi susah gitu ya lele buat menggapai pakannya itu. Nah ini juga kolam konsumsi, ini kita hasil beli kemarin ya. Kemarin kita sempat beli ukuran sekitar 9-10. Ini mau kita jadikan kolam konsumsi, jadikan konsumsi lelenya. Pokoknya banyak, kita sekarang lagi fokus ke konsumsi. Nah ini juga nih, ini benih. Alhamdulillah airnya masih pada bagus semua sih, cuma yang tadi ya. Ini juga. Ini. Kita di sini menggunakan green water system ya guys. Oh ya, saya juga mau ngasih tahu ya. Biar amoniak itu kan bakteri yang nggak bagus ya, yang bikin bau. Itu namanya amoniak. Nah, biar kalian nggak risau airnya bau. Nah, caranya itu setiap pagi harus kita buang ya guys. Jadi kita buang kayak gini nih. Kalau misalnya ini paralelnya pembuangannya di luar, setiap hari kita buang airnya. Tuh, amoniaknya keluar kan tuh. Tadi hitam-hitam itu amoniaknya. Jadi kita harus buang dulu airnya, ya nggak usah banyak-banyak, sekitar beberapa senti aja gitu ya, nggak usah banyak-banyak. Yang penting amoniaknya keluar aja. Nah, di sini kita tutup lagi. Lanjut ke sini ya guys. Di sini juga nih, kalau kalian lihat nih ya, amoniaknya pasti ada nih. Tuh amoniaknya tuh. Jadi kayak warna coklat gitu ya, itu kalau misalnya kita nggak ngebuang airnya setiap hari, airnya bakal rusak, udah tuh bakal bau kayak yang tadi kolam tadi ya sebelumnya. Oke itu. Nggak ada ruang sim. Hah? Nggak ada ruang buat nyimpan. Apa tuh? Ininya. Oh udah. Setiap hari harus kita buang ya guys ya, setiap pagi. Tuh amoniaknya tuh. Kotor banget guys. Ini banyak banget ini. Ini kayak apa ya? Ini sih lumut lah. Iya, lumut gitu. Lumut bercampur bekas pakan, jadi baunya begini. Banyak banget ya. Banyak ya. Ini endapan atau amoniak. Nah, ini agak kita buang banyak ya guys ya, so tadi banyak banget kan. Sip, udah cukup segitu aja. Lanjut ke sini ya, tuh itu juga nih. Ini kotor banget tuh. Banyak banget nih. Ini udah lumut doang isinya. Lihat ya amoniaknya ya. Tuh, keluar semua tuh. Itu lumut sama habis bekas pakan. Itu Campur guys. Baunya sedap. Baunya sedap lah. Gila. Ya nggak kayak di sini mah baunya sangat sedap. Oke, udah gitu aja. Yuk, lanjut lagi ya. Ini ya kolam benih kita ya yang nanti bakal kita jadikan. Nah guys, di kolam ini nih kita mau mencoba yang jumper tadi itu untuk kita jadikan indukan lagi. Kita mau mencetak
indukan ya kita coba aja, semoga berhasil dan bisa kita jadikan apa, kita bisa kita pijah lagi nanti kalau misalnya udah gede, semoga aja berhasil. Ini udah gede ya guys ya, udah segede apa ya, udah gini nih kayaknya. Kalau misalkan tuh gelembungnya aja tuh pas dia ngambil oksigen tuh udah gitu gede. Nah ini kita banyak banget kita ambil nih kolam kosong. Ini kolam karantina ya guys ya. Tuh kalau bisa lihat ini kayaknya sakit ya. Ini enggak tahu ini. Kalau ini mati. Nah, ini yang lele udah mati tuh dia warna putih. Warna putih terus dia apa namanya? Keras, kaku dan bau. Ini kayaknya Kasih makan kucing. Nah ini di sini juga ada kucing ya guys ya. Jadi kita lihat. Awas lu pet. Kucing. Well tuh, kasih Well. Kasih kucing Well. Kita lihat kasih kucing. Jadi apakah kucingnya dia mau atau enggak, kita lihat ya. Ini jadi kita di usaha ini juga rezekinya dari mana-mana ya guys ya, dari kita magot alhamdulillah gitu ya. Jadi magot terus ada indukan mati ya. Iya. Nah guys gini, jadi indukan itu ada masanya ya. Jadi sekitar beberapa tahun itu. Nah kan kita ini punya indukan tuh ada ini ya guys, ada tingkatannya. Yang pertama itu super. Lalu lagi di atas super. Nah nanti ada lagi yang lebih gede lagi itu udah pasti telurnya sangat banyak banget. Nah mungkin yang tadi Mas Yoel bilang ini pegawai ini ya, muda ya, sama ini yang bikin juga. Oke. Jadi mungkin yang tadi Mas Yoel bilang itu apa, indukan mati ya? Yang itu kalau indukan mau menjadi indukan. Yang ini Yang sini. menjadi indukan. Yang masih yang ini ya? Itu segini. Berarti bukan guys, tapi kalau misalnya saya boleh bilang ya emang di indukan itu kan ada yang super sama yang di atas super yang saya tahu ya kalau ini dari saya pelatihan itu. Nah yang di atas super itu emang kalau nggak saya salah itu waktu dia hidup itu sekitar 1-2 tahun kalau nggak salah. Kalau salah mohon maaf ya, mungkin nanti bisa yang para senior boleh komentar misalnya emang saya salah salah mengucapkan. Kalau misalnya indukan itu yang super waktunya itu berjangka 1-2 tahun, mungkin sekitar segitu ya guys ya. Nah kalau untuk yang di atas super pasti lebih panjang lagi. Oke. Watch and learn. Ya lagi banyak. Wah, cacing kita tuh. Kalau lagi rame gitu langsung. Makan kalian semua nak. Ih, gak bener kampret. Seru anjir. Ih. Udah dulu itu, udah banyak kan parah. Nanti dulu. Sini gantian. Ayo makan dulu. Oke, sobat tani semua, terima kasih udah nonton video. Oke, terima kasih ya udah nonton video FT Farm. Semoga kalian bisa mendapat inspirasi dan pengetahuan dari budidaya lele ini. Oh ya, jangan lupa juga ya untuk like, comment, dan subscribe. Lalu juga misalnya ada para senior nih ya yang dari ya senior gitu, dimohonkan untuk komen ya kalau misalnya saya ada salah kata atau apa, mungkin bisa dibenarkan dengan cara komen aja di bawah itu ya. Mungkin saya akan memperbaiki juga, kita sama-sama belajar ya. Jadi ilmu itu nggak ada batasannya ya. Jadi kita saling sharing aja. Mungkin dari para senior sekalian bisa menambah pengetahuan juga buat saya sendiri. Saya juga di sini masih muda juga ya, masih pelajar. Jadi masih banyak ilmu yang akan saya dapatkan lagi dari mana-mana. Jadi tolong mohon sangat kalau misalnya ada senior-senior yang menonton video ini, komen ya. Kalau misalnya saya ada kata dimaafkan dan oke, saya tunggu komennya. Semoga bisa menambah insight saya. Oke, terima kasih.